Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Rustamam Ahmad atau KBA. Ini adalah sesi untuk adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan saya yang ada hubungannya dengan perubahan sosial dan politik. Jadi karena kita tidak bisa bertemu di dalam kelas, maka saya lanjutkan kelas kita secara online, meskipun ini saya rekam dulu dan saya upload ke channel YouTube saya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan ulas sedikit suatu isu atau masalah yang sangat penting dalam kancah politik, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Tapi isu ini juga saya pikir ada di mana-mana, selalu menjadi perdebatan di kalangan para baik aktivis politik, pemikir politik, atau juga mereka yang berjibaku dengan persoalan-persoalan sosial. Nah, di sini topik kita adalah tentang identitas atau identity, dan di sini saya menggunakan buku Francis Fukuyama. Ini ada buku baru, buku Francis Fukuyama, terbit 2018. Judul bukunya adalah Identity: The Demand for Dignity and Politic Resentments. Jadi bagi adik-adik yang ingin kenal dengan Francis Fukuyama, silakan nanti bisa di-search tentang siapa itu Francis Fukuyama. Namun di dalam pustaka saya ada beberapa karya juga yang bisa dibaca dari Francis Fukuyama. Misalnya ini ada buku The Origin of Political Orders. Ini Pre-Human, ini edisi pertama. Kemudian ada edisi kedua, Political Orders and Political Decay. Jadi ini dua buku, dan di samping ada buku lainnya tentang the End of History. Tapi tidak kita kupas buku-buku tersebut. Saya akan kupas buku ini terkait dengan persoalan yang cukup signifikan, masalah identitas. Karena masalah identitas sekarang ini sangat marak, terutama jika kita lihat adanya sentimen-sentimen dalam masyarakat, terutama jika sentimen tersebut dikaitkan dengan etnisitas, kemudian juga bisa dikaitkan dengan agama, kemudian bisa dikaitkan dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari ketika orang bersepakat ingin memberikan nama terhadap kumpulan mereka, dan ini bisa ke warna kulit, ke ras, apapun sekarang itu dikaitkan dengan identitas. Bahkan identitas itu menjadi sebuah alat untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam buku ini Fukuyama menjelaskan secara terperinci, meskipun adik-adik harus membaca dulu buku dia yang dua ini tentang isu identitas. Dan di sini saya akan coba ambil 3 hal penting dari masalah identitas yang dia sajikan dalam buku ini. Ada 3 istilah yang itu saya rasa ada di daerah manapun terjadi. Yang pertama adalah di sini dibuat dengan istilah, saya tidak tahu cara baca yang benar, tapi saya baca dengan thymos. Thymos itu artinya THYMOS, atau dalam bahasa Inggris THYMOS. Nah, ini ada thymos. Thymos itu adalah orang ingin merasa dihargai. Jadi semua etnik, semua manusia, terutama dimanapun dia berada, semua ingin diakui. Ada sebuah pengakuan. Jadi apapun yang orang ingin lakukan
itu selalu mengedepankan sebuah pengakuan. Jadi kalau mereka belum diakui keberadaannya, itu menjadi permasalahan yang sangat krusial. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak masalah di negara-negara, terutama negara yang sedang berkonflik, masalah pengakuan terhadap suatu suku bangsa atau ras atau sebuah kelompok sosial itu menjadi sangat pemicu dalam konflik di beberapa negara, karena tidak adanya pengakuan dari yang mereka berada di atas. Dan semua orang atau semua kelompok masyarakat menginginkan adanya proses untuk mencapai sebuah pengakuan. Ini yang disebut dalam buku ini adalah thymos. Jadi dalam bahasa Inggris disebut dengan crave recognition of dignity, jadi harga diri. Setelah orang memiliki harga diri, ada satu istilah lagi di sini disebut dengan isotemia. Nanti bisa di search, itu isotemia adalah ISOTYMIMIA, atau dalam bahasa Inggris kita spelling ISOTHYMIA. Jadi dia ingin dihormati. Jadi setelah dia diakui, maka dia ingin dihormati dan diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi ini adalah salah satu kenapa kemudian orang memperjuangkan identitasnya, karena setelah dia diakui, dia ingin dihormati. Misalnya di Indonesia, misalnya dulu pada era Orde Baru, ada kelompok atau etnis tertentu yang mendapat perlakuan yang sangat istimewa, sehingga dari etnis lain dulu ketika era Orde Baru mereka melakukan proses ingin dianggap, ingin diakui, dan ingin mendapatkan porsi yang sama. Kalau kita lihat di negara tetangga itu selalu kalau ada iklan atau kalau ada usaha-usaha untuk sebuah propaganda, selalu memunculkan tiga kelompok, tiga orang atau tiga jenis identitas. Pertama akan dia tampilkan di situ Melayu, kemudian dia akan tampilkan India, kemudian yang terakhir dia akan tampilkan dengan Cina. Jadi kalau kita lihat di negara tetangga kita, selalu kalau ada apa-apa ada tiga kelompok ini yang selalu menjadi representasi identitas. Meskipun di dalam dunia Melayu itu ada berbagai kelompok lain yang harus dan mereka terus ingin mendapatkan pengakuan. Bahkan salah satu buku yang saya baca ditulis oleh profesor saya itu, dia menulis tentang The Others Malay. Saya tidak tahu apakah ada buku ini tapi saya rasa ada. Kita punya buku tersebut ditulis oleh guru saya, Profesor Jules S. Khan. Jadi dia menulis bagaimana persoalan identitas yang sangat marak di sana, terutama ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan dari etnik yang diakui di negara tersebut. Dan kemudian Jules Khan itu memunculkan konsep The Other Malay, jadi Melayu yang lain. Nah, ini salah satu contoh dari apa yang dikenal dengan tadi isotemia. Jadi isotemia adalah orang ingin merasa dihargai, diperlakukan secara sama, di mana hari ini dalam era demokrasi persoalan ini menjadi sangat diharapkan. Jadi ketika ada sebuah proses perkawinan antara identitas dan demokrasi, itu kemudian akan menjadi hal baru, di mana terkadang demokrasi juga mengabaikan persoalan isotemia ini. Jadi tidak kemudian mau mengakui, kemudian menghargai, atau tidak ada sifat atau sikap untuk menghormati atau memperlakukan yang sama dengan kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan sebuah victory atau kemenangan dalam proses politik. Jadi persoalan identitas dengan demokrasi itu sangat luar biasa dekat, dan mereka
selalu saling saling salib menyalip, terutama dalam kancah politik ketika identitas dijadikan sebagai alat packaging. Di sini misalnya saya punya buku yang ditulis oleh Kathleen Hall Jamieson tentang packaging presiden. Jadi ketika seorang presiden ingin di package kemudian menjadi bagian dari kampanyenya, selalu persoalan identitas ini menjadi satu hal yang cukup strategis untuk dijadikan alat untuk memikat para voters mereka. Jadi di Indonesia persoalan identitas ini menjadi sangat penting sekali, terutama kalau kita lihat dalam setiap pilpres. Itu isu identitas, isu minoritas mayoritas misalnya, itu selalu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dengan proses politik. Jadi di pilpres yang lalu persoalan misalnya identitas ini sangat luar biasa. Orang membuat istilah kecebong, kampret, kemudian orang cepat melabelkan orang lain. Kemudian sekarang yang terjadi adalah ketika persoalan ini identitas dengan isotemia dibawa pada ranah kekuasaan, siapapun yang ingin dekat dengan kekuasaan, maka ada sebuah joke di Pulau Jawa misalnya, Anda kalau ingin dekat dengan kekuasaan atau ingin punya sebuah jabatan atau ingin memiliki sebuah akses kepada kekuasaan, maka harus jelas gerbongnya. Dan gerbong inilah yang dimaksudkan adalah kelompok yang tadi dia tidak jauh dari identitas. Nah, ini kemudian yang ditulis oleh Fukuyama dalam bukunya Identity ini, tentang orang walaupun dia kalah, walaupun dia di luar sistem, ingin juga diperlakukan secara adil atau secara equal di depan kekuasaan. Nah, ini tadi istilahnya adalah isotemia. Kemudian ada istilah yang ketiga yang dimunculkan dalam buku ini, nanti bisa dibaca. Itu adalah, ini terjadi juga di Indonesia dan di beberapa negara, megalothemia. Megalothemia adalah untuk diakui sebagai superior. Nah, ini yang menarik. Ketika dia tadi orang atau kelompok yang memperjuangkan identitas ingin diakui keberadaannya, kemudian ingin mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi pada saat yang sama ketika dia bisa berada on the top, dia akan merasa dirinya superpower, merasa dia di atas dan bisa bersemena-mena terhadap kelompok lain. Dan ini yang terjadi hari ini di beberapa negara. Dan Fukuyama menceritakan bagaimana persoalan identitas ini masuk dalam sebuah kekuasaan, adanya orang luar, orang dalam, kemudian dalam persoalan keimigrasian, kemudian dalam persoalan ekonomi, semua menjadikan masalah identitas, terutama superpower ini, superior ini menjadi hal yang sangat lazim terjadi di negara-negara ketika ada sebuah kelompok identitas yang menguasai atau menempati atau mereka berada di puncak kekuasaan. Jadi ketika kita bicara persoalan identitas, kalau kita baca buku Fukuyama ini, tidak akan lepas dari isu tadi, isu themos, kemudian isotemia, dan yang terakhir adalah megalothemia. Jadi megalothemia ini yang hampir setiap kancah politik kita lihat orang merasa superior, dan terkadang kelompok minoritas yang kemudian dia berada di atas, dia akan merasa superior karena dia mampu menguasai sistem dari kekuasaan, kemudian dia mampu menyingkirkan orang-orang di luar lingkaran kekuasaannya dengan, kalau tadi saya katakan dengan istilah salah naik gerbong. Jadi ketika salah naik gerbong, orang tersebut bisa tersingkir, bisa tidak mendapatkan kue kekuasaan, tidak mendapatkan jabatan, atau karirnya tidak naik. Dan ini semua terkait dengan identitas. Nah, dalam abad ke-21 ini, dalam buku ini diceritakan bahwasanya kemunculan Trump, kemunculan kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin baru di Eropa juga, itu selalu tidak lepas dari
identitas. Misalnya ada slogan American First, kemudian Buy Muslim First, kemudian berbagai istilah yang muncul hari ini di beberapa negara selalu terkait erat dengan identitas. Jadi kita ingin mengatakan seperti ini kepada adik-adik, ketika Anda belajar tentang politik dan perubahan sosial, maka persoalan identitas yang tadinya di era modern atau di era nation state ingin disingkirkan, tetapi pada abad ke-21 ini persoalan identitas, mau suka dan tidak suka, itu sudah bangkit kembali. Jadi dulu orang tidak mementingkan identitas, tapi hari ini identitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting dibicarakan, dan orang tidak malu ingin menampakkan etnisitas dia, identitas keagamaan dia, dan itu menjadi sebuah alat untuk perlawanan. Nah, kalau adik-adik mau baca lagi bisa dibaca, misalnya buku ini juga dikupas dalam buku jurnal Foreign Affairs, salah satu edisi yang mengupas, atau ada di situ tulisannya Francis Fukuyama. Dan sekarang kita lihat bahwasanya kebencian atau sentimen-sentimen dari dampak identitas ini muncul dan akhirnya terkait erat dengan demokrasi. Jadi tadi saya katakan antara identitas dan demokrasi tidak bisa dipisahkan, tetapi ketika tadi persoalan identitas demokrasi di mana orang semua diakui haknya, ternyata itu tidak, sebaliknya hari ini. Bahkan yang sekarang yang terjadi adalah dalam satu buku, salah saya di buku Fukuyama juga dijelaskan tentang kemunculan vetokrasi. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi. Bahkan dalam jurnal Foreign Affairs terbaru juga dijelaskan kematian demokrasi, dan ini menjadi fenomena global hari ini. Munculnya misalnya sebuah istilah digital diktator. Jadi kita tidak punya lagi hak menyampaikan pendapat, kemudian ketika pendapat itu berbeda dengan kekuasaan, kemudian kita akan dicap A, B, C, D, dan ini terjadi dengan alamiah. Dan inilah yang kemudian memunculkan satu buku, kalau saya boleh hubungkan antara identitas dan demokrasi, buku yang ditulis oleh, ini tidak tahu cara ngomongnya, Yaska Mong. Jadi ada buku baru dia, The People's versus Democracy, Why Our Freedom is in Danger and How to Save It. Jadi nanti mungkin akan kita dalami secara mendalam tentang demokrasi. Cuma ingin saya garis bawahi bahwasanya sekarang identitas yang tadi menjadi hal penting dalam proses sosial dan proses politik, itu sekarang ketika dihubungkan dengan demokrasi sudah dalam posisi yang sangat tidak menggembirakan. Jadi tidak misalnya membayangkan kemudian orang bebas berpendapat, kemudian rakyat boleh, bisa juga suara rakyat dimanipulasi. Bahkan dalam buku si Maung ini sangat menarik. Dia menceritakan tentang bagaimana liberal demokrasi berubah menjadi illiberal demokrasi, kemudian bagaimana memunculkan istilah-istilah yang bagi kita perlu didalami secara mendalam, misalnya tentang demokrasi tanpa hak, kemudian hak tanpa demokrasi, kemudian di mana letak awalnya kehancuran demokrasi. Kalau dalam buku ini dia melihat juga sama dengan bukunya si Fukuyama ini, yaitu masalahnya adalah di sosial media. Di sosial media kita tidak bisa lagi berpendapat sebebasnya, karena kita hanya suka dengan orang yang sependapat dengan kita. Kemudian dalam persoalan stagnasi ekonomi, dan yang terakhir lagi-lagi dihubungkan dengan buku Fukuyama ini adalah tentang identitas. Jadi identitas, stagnasi ekonomi, kemudian masalah sosial media, nanti akan muncul istilah baru yaitu post-truth, selalu menjadi ancaman terbesar terhadap demokrasi. Jadi bisa jadi hari ini bukan lagi demokrasi, tapi yang terjadi adalah digital diktator. Jadi diktator yang berbasiskan pada digital, dan negara kemudian mengontrol suara rakyatnya, mengontrol pikiran rakyatnya, melakukan proses surveillance 24 jam terhadap rakyatnya, sehingga rakyat itu merasa dan merasakan tidak punya lagi hak
di luar hal-hal yang dia sebagai seorang manusia. Dan ini saya rasa yang penting nanti adik-adik perhatikan ketika mempelajari tentang identitas dan demokrasi. Jadi ini adalah bahan kita hari ini untuk mempelajari tentang perubahan sosial dan politik. Nanti silakan dicari bukunya. Saya tidak tahu apakah sekali lagi buku Identity ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Tetapi setahu saya ada satu buku lagi yang tadi pas saya jelaskan, yaitu buku gurunya Francis Fukuyama, yaitu buku Samuel P. Huntington tentang third wave, jadi democratization. Jadi kalau ini menceritakan tentang kekuatan demokrasi, buku ini menjelaskan bagaimana demokrasi itu ada di persimpangan jalan. Jadi jangan pernah melihat satu konsep, satu istilah itu dari satu rujukan, tapi bacalah rujukan-rujukan atau karya-karya terkini mengenai konsep yang Anda pelajari, termasuk juga tadi yang saya sampaikan adalah masalah identitas. Kalau dulu di era modern orang melupakan identitas, tapi di era sekarang sebaliknya, orang membicarakan tentang identitas. Kalau dulu orang bicara tentang pentingnya demokrasi, tapi sekarang orang sudah mulai ingin menenggelamkan demokrasi. Demikian adik-adik semua, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.